أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Wan Nasaiyu wa Ibnu Hibbanah, dan meriwayatkan Al-Imamun Nasai dan Al-Imam Ibnu Hibban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubatin. Siapa saja yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardunya, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta, niscaya tidak terhalang darinya masuk ke dalam surga kecuali ia mati. Jadi di antara wiridan-wiridan setelah sholat fardu, sebelumnya sudah kita tahu beberapa, mulai istighfar, lalu membaca surat-surat pilihan, diantaranya kulhu, muawwidzatain, kemarin sebagian ayat dari Ali Imran, dan sekarang adalah ayat kursi. Setiap selesai sholat fardu jangan sampai kagak baca ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat fardu, maka tidak akan terhalang darinya masuk surga kecuali dia mati. Artinya sampai dia meninggal itu jaminan masuk surganya ada. Tinggal nunggu dia mati aja nih. Dia mati aja surga, begitu kira-kira. Sehingga satu kemuliaan orang yang membaca ayat kursi setelah sehabis setiap sholat fardunya. Kan gampang banget tuh dan cepat, jangan sampai tidak kita baca. Jadi semua yang kita baca setelah sholat ada hadisnya, ada dalilnya semua, mulai dari istighfar sampai zikiran-zikiran yang rutin kita baca, ya ini sandarannya ada semua. Sehingga jangan merasa ragu dan yakin haruslah kita lakukan ya, untuk mendapatkan banyak fadilah-fadilah. Wa Abu Ya'la an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man ja'a bihinna ma'al iman. Ada 3 perkara orang yang datang dengan 3 hal itu bersama iman. Dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a, ia masuk ke pintu surga mana saja yang dia inginkan. Nanti apabila orang itu meninggal membawa iman ya, serta melakukan 3 hal ini, Allah akan berikan dia keistimewaan, silahkan masuk surga dari pintu mana aja yang kamu mau. Wa zuwija minal huril 'aini haitsu syaa, dan ia akan dinikahi dari bidadari sekiranya dia mau. Kalaupun dalam surga mau kawin, mau nikah dengan bidadari, Allah kasih. Tapi syaratnya
bawa 3 hal ini ketika dia wafat. Pertama, man afa an qatilihi, ialah orang yang memaafkan dari pembunuh kerabatnya. Umpama kerabat atau orang terdekatnya itu dibunuh, dia maafkan pembunuhnya. Itu hal pertama. Waman ada dainan khafiyan, dan yang kedua orang yang cepat-cepat membayar hutang. Jadi gak pakai ditagih dulu, ini biar ditagih juga galakan dia lagi ya. Ini orang yang bayar hutangnya cepat, kagak pakai ditagih, diunget duluan kalau dia ngutang. Ada nggak orang yang bayar hutangnya cepat? Kagak. Nah ini padahal ada keutamaan bagi orang yang bayar hutangnya cepet-cepet. Dia takut meskipun belum temponya dia udah bayar. Wah itu orang dapat keistimewaan tuh, masuk surga di mana aja dia mau dari itu pintu. Wa man qara'a fi duburi kulli sholatin maktubatin asyra marratin qul huwallahu ahad. Yang ketiga adalah orang yang membaca di setiap kali selesai sholat fardunya asyra marratin 10 kali qul huwallahu ahad. Setiap selesai sholat dibaca kulhu 10 kali. Apabila 3 hal ini ada pada dirinya lalu meninggalnya membawa iman, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari pintu mana aja yang ia inginkan. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Uqbah bin Amirin qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwizati dubura kulli sholatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk selalu membaca mu'awwizat, atau riwayat lain mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, di setiap kali selesai sholat. Ya, yang kita baca rutin dah itu udah semua ya, mulai dari Fatihah lalu kulhu, itu kulhu ada dalilnya, lalu mu'awwizatain, lanjut lagi ayat kursi tadi, lanjut lagi ya sebagian Al-Imran, kulillahumma, semua tuh yang kita baca daripada zikiran-zikiran setelah sholat ada dalil dan sandarannya. Jadi bukan bid'ah, justru sunnah, karena memang ada hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita kalau ngajarin nggak pakai bilang ini dalilnya ini, enggak, suruh baca aja, tapi semuanya ada sandarannya ya. Terus sekarang kan ribut aja, yang boleh yang ini, yang boleh yang itu, yang namanya zikir semuanya boleh. Dengan keumuman dalil kita diperintahkan mengingat Allah. Media-medianya ya boleh surat, boleh takbir, boleh tahmid, apa aja, selama itu membawa kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan diributin ya, semua yang kita baca dari wirid-wiridan setelah sholat, khususnya sholat fardu, ada dalil dan sandarannya. Tinggal kita lazimin, tinggal kita lakuin dengan rutin. Mudah-mudahan kalau itu kita lakuin dengan rutin, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Udah itu aja cukup ya, ini ributnya doang, dikerjainnya kagak. Kerjain, udah rapih semuanya, dalil-dalilnya udah beres ya, masih kita zikir itu satu hal yang dosa, kan kagak mungkin ya. Kita baca ada yang namanya rotib, ada yang namanya hizib, itu semua hal-hal yang luar biasa fadilahnya, yang buat para ulama, orang-orang mulia di sisi Allah, masa iya mereka masuk neraka? Yang kita tahu karomahnya, keutamaannya, kemuliaannya, yang kita tahu betapa dahsyatnya pengaruh dalam penyebaran agama Islam, masa iya buat dosa? Kita kan ya, fitnah, itu namanya fitnah, sehingga kita jauh dari ulama, jauh dari wirid. Nah, maka dari itu pertahankan apa yang sudah diajarkan guru-guru kita, yakini semuanya ada dasar dan dalil-dalilnya, tinggal kita baca, udah itu aja, ikutin. Nah,
sehingga menjadi orang-orang yang selamat. Wa warada, dan datang riwayat yang lain dengan hadis yang lain, at-tahlilu asyra marrat, yaitu setelah setiap selesai sholat membaca tahlil 10 kali. Itu la ilaha illallah. Wa hukiya 'anil Hufari ibni Yazid al-masyhuri bil fadli wa sholat, dan dihikayatkan dari Al-Hufar ibnu Yazid yang terkenal dengan keutamaan dan kesolehannya, annahu ihtafara qabran, satu waktu ia pernah menggali kuburan, ya, makanya dipanggil Hufar, orang yang gali kubur atau tukang gali. Fa idza rajulun qa'idun ala mimbarin, lalu ternyata di dalam kubur itu ada seseorang yang lagi duduk di atas mimbar. Wa indahu tabaqu urtabin, dan di dekatnya terdapat sepiring korma. Jadi dia lagi gali kubur, di bawahnya ada orang lagi duduk di atas mimbar. Kalau kita ngomong sama orang yang kagak ngaji, habis kita dikata-katain. Nah, mimbar dalam kuburan bagaimana urusannya? Dia ini di kitab, masih kita mau bohong? Ini yang disebut karomah, khariqul adat. Biasanya nggak ada tuh mimbar di bawah kubur, biasanya, tapi dibeset kebiasaan sehingga disebut khawariqul adat. Jadi bukan menyalahi akal, tapi menyalahi adat. Kalau adat memang daripada sifatnya, sewaktu-waktu bisa begitu, sewaktu-waktu enggak. Nah, jadi bukan hal yang aneh. Nah, ini di dalam kitab didapati orang itu duduk di atas mimbar dan di sampingnya ada sepiring korma. Qala, lalu Syekh Al-Hufar ini berkata, faqala li, maka orang yang duduk di atas mimbar itu bertanya kepadaku, aqamatil qiyamatu, apakah sudah datang hari kiamat? Kok ini kuburan kebelah begini, padahal dia digali, disangka udah kiamat kali. Fakultu, lalu aku menjawab, lah, bahwa kiamat itu belum datang. Fakultu lahu, lalu aku katakan kepadanya, aku tanya itu orang yang sedang duduk di atas mimbar, billadzi ahallaka hadhil mahallata, demi zat yang telah menempatkanmu di tempat yang mulia seperti ini. Bima nilta hadza, dengan amalan apa kamu mendapat kedudukan istimewa seperti ini? Kata tukang gali kuburnya, luar biasa ya, kamu mendapatkan nikmat kubur sehingga menjadi mulia. Nah, duduk di atas mimbar ditemani sepiring kurma, nah kan enak bener. Amalan apa yang kamu lakukan sewaktu di dunia sehingga mendapatkan nikmat kubur seperti ini? Tanya tukang gali kubur. Qala, ia menjawab, kuntu aqulu dubura kulli sholatin, dahulu semasa di dunia aku mengamalkan setiap kali selesai sholat bacaan ini. Nah, ini amalannya nih. La ilaha illallahu urdi biha rabbi, tiada Tuhan selain Allah, aku meridhoi dengan kalimat itu Tuhanku. La ilaha illallahu ufni biha umri, tiada Tuhan selain Allah yang aku jalani dengan kalimat itu umurku. La ilaha illallahu aqta'u biha dahri, tiada Tuhan selain Allah aku habiskan dengan kalimat itu hidupku. La ilaha illallah unisu biha qabri, tiada Tuhan selain Allah aku hibur dengan kalimat itu kuburku. Aku jadikan kalimat la ilaha illallah peneman di dalam kuburku. La ilaha illallahu alqa biha rabbi, tiada Tuhan selain Allah aku berjumpa dengan kalimat itu Tuhanku. La ilaha illallahu u'idduha likulli syai'in yajri, tiada Tuhan selain Allah aku persiapkan dengannya pada sesuatu yang akan terjadi pada diriku. Nah, ternyata ini amalannya, sehingga selama dia di dalam kubur mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah.
sampai makan, duduk di singgasana, luar biasa. Amalannya membaca banyak-banyak kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya, dan seterusnya. Nah, kita amali. Ya, kalau tidak dengan ini ya, la ilaha illallah diperbanyak, la ilaha illallah. Nah, karena itu kalimat yang menyelamatkan baik kita di dunia ini, di kubur maupun di akhirat. Ya, lebih-lebih kita amalin, kita baca yang menjadi redaksi amalan beliau. Wa minad du'ai al-ma'thuri, dan di antara doa yang ma'thur, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i an Mu'adzin, ialah doa dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz. Wa qala, lalu ia bersabda, ya Mu'adz, wahai sahabat Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sesungguhnya aku sungguh mencintaimu. Faqala, lalu ia bersabda, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai sahabat Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan di setiap kali selesai sholat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan membaguskan ibadah kepadamu. Doa yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doa ada sanadnya. Jadi kalau kita mau nanti mengamalkan, ya, kita mengambil ijazahnya dengan memegang tangan gitu. Ya, sebagaimana Nabi megang tangannya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, kita sebutkan, usika la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma inni, terus ya, sampai nanti ketemu tuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada ijazah. Ya, kalau kita baca aja dah secara umum, nggak apa-apa kita baca, sebab ini juga doanya untuk diajarkan kepada kita secara umum. Wa ibnu Sunni an Abi Umamata, dan meriwayatkan Imam Ibnu Sunni dari Abu Umamah, ma danautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin, di setiap kali selesai salat fardu, wala tatawu'in, juga di setiap kali selesai salat sunnah. Asal saya mendekat Nabi, meskipun sholatnya itu sunnah, apalagi fardu, illa sami'tuhu yaqul, melainkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, Allahumma ighfirli dzunubi wa khataayaya kullaha, ya Allah ampunilah aku, ampuni juga dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku seluruhnya, dosa, kesalahan, kekhilafan, hapus semuanya ya Allah. Yang ngomong yang kagak punya dosa, kan Nabi maksum ya, tapi masih memohon ampun. Itu buat ngajarin kita yang banyak dosanya. Allahumma ishni wajburni, ya Allah tangkaskanlah diriku, tambahlah kesalahanku. Wahdini, dan berikanlah aku petunjuk li salihil a'mali wal akhlaq, untuk melakukan amal-amal soleh dan akhlak-akhlak yang bagus. Innahu la yahdi li salihiha, sesungguhnya tidak memberikan petunjuk untuk kebagusan soleh dan amal itu, akhlak itu. Wala yasrifu sayyi'aha, dan tidak juga memalingkan buruknya amal dan akhlak itu, illa anta, kecuali engkau. Nabi mintanya ampunan dan juga amal soleh yang kesemuanya pasti Nabi lakukan.
Nah, amal soleh emang sumbernya dari Nabi. Akhlak yang terpuji nah emang orangnya. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya itu doa yang senantiasa harus diprioritaskan. Minta biar bisa beramal soleh. Kita tidaklah orang yang kuat, tidaklah orang yang punya kuasa. Minta pertolongan sama Allah. Hadirnya kita di tempat ini, di majelis ini bukan kekuatan kita, bukan daya dan upaya kita, tapi Allah yang bikin kita sehat, punya waktu, punya kesempatan jadi datang. Berapa banyak yang sehat kagak dapat kesempatan. Berapa banyak orang yang punya kesempatan sehatnya kagak. Artinya semua Allah yang berikan. Minta itu. Nah, ini doa banyak banget. Kalau kita kumpulin juga udah banyak banget amalan. Masih minta lagi amalan ini aja kita praktek kagak habis kayaknya. Itu semuanya langsung sumbernya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang begini-begini kita amali. Nah, karena jelas bukan dari si anu, memang langsung dari Nabi doanya. Wa huwa aidan an Anas radhiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idzan sarafa minas shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa tatkala beranjak usai dari salatnya. Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pengakhirannya. Artinya husnul khotimah. Boleh dah mungkin saya punya khilaf di tahun anu, tahun sekian, tapi jadikan saya di akhir-akhir hidup tuh orang baik, sehingga menjadi itu penutup dari umurku. Itu yang disebut khairul umur, sebaik-baiknya umur. Kita minta di pengakhiran kita husnul khotimah. Wa khairu amali khawatimah, dan sebaik-baiknya amalku adalah penutupnya. Jadikan ketika saya tutup usia itu lagi beramal dengan amal yang paling bagus. Apa amal yang paling bagus? Ya apa aja, asal ikhlas. Itu amal yang paling bagus. Nah, ada yang matinya lagi wirid, lagi zikir, lagi puasa, lagi sholat, lagi nyari nafkah. Nah, itu semuanya khairul amal. Jadiin saya di penutup usia itu lagi beramal dengan amal yang paling bagus. Yang lagi lempar gaple dicabut nyawanya, ngeri juga. Nah, artinya dibiasakan kita amal soleh agar menjadi tanda-tanda oh yang begini mudah-mudahan ditutup usianya lagi beramal soleh juga. Waj'al khaira ayyami yauma alqa, dan jadikanlah sebaik-baiknya hariku adalah hari di mana aku bertemu engkau. Nah, itu hari yang paling baik dan yang paling tinggi daripada nikmatnya surga saat kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Bakrata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di setiap kali selesai sholatnya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Wa azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kira-kira Nabi diazab nggak di dalam kuburan? Ya kan kagak. Ini buat kita ini diajarin. Nabi nggak mungkin kufur, Nabi nggak mungkin fakir. Orang yang paling kaya dunia ini ada lantaran Nabi. Artinya ini doa kita diperintahkan untuk selalu membacanya. Wa Ahmadu an Ummi Salamata qalat, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat subuh dia membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik yang bagus. Tuh, urutannya. Minta ilmu, minta amal, lalu minta duit. Kalau kita minta apa dulu? Ya lupa dah ilmunya, duit aja udah.
Nabi ajarin ilmu. Orang kalau udah punya ilmu, semua rezeki udah didapetin. Ilmu. Satu-satunya doa yang diminta sama Nabi lalu diabadikan dalam Quran adalah minta ilmu. Waqala rabbi zidni ilma. Itu doang tuh doa Nabi yang diabadikan dalam Quran. Ya, tambahkan kepadaku ilmu, padahal ilmunya Nabi seluas-luasnya ilmu. Dia tahu yang mana ada di perbendaharaan bumi dan langit, masih minta ilmu. Nah itu kita minta. Jadikan kita meminta ilmu itu adalah doa prioritas buat kita. Ya Allah, kasih saya ilmu yang manfaat buat ibadah. Kasih nih anak-anak keturunan saya ini biar jadi orang yang berilmu. Itu dulu doain. Anak-anak kita biar jadi orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya. Cucu-cucu kita doain biar jadi orang berilmu. Dan setiap kali ada kesempatan di waktu-waktu ijabah, mintanya ilmu. Doa setelah azan dan qomat kan diijabah, minta ilmu. Doa ketika khotib duduk di pertengahan khutbahnya, minta ilmu. Doa di depan Ka'bah, minta ilmu. Doa lagi minum air zam-zam, minta ilmu. Itu dulu yang pertama. Terus gitu minta kontrakan 20 pintu nggak apa-apa dah. Prioritasin minta ilmu dulu. Sebab itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau itunya udah dikasih, semua rezeki akan ngikut kepada dia. Wa huwa an Suhaibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafataihi ba'da salatil fajri bi syai'in. Dan ia juga meriwayatkan dari Suhaib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggerakkan dua bibirnya setelah sholat fajar dengan satu doa. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi taqul? Doa apa yang hendak engkau baca? Qala, Rasulullah menjawab, Allahumma bika uhawilu. Ya Allah, dengan sebab pertolonganmu aku berupaya. Wa bika usawilu, dan dengan pertolonganmu aku bertempur. Wa bika uqatilu, dan dengan sebab pertolonganmu aku berperang. Semua dengan sebab pertolonganmu. Kita berupaya, kita bekerja, kita berusaha. Ya, itu semuanya sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara doa-doa yang maksur yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam selepas sholat fardunya. Wa Abu Dawud an Muslimin, wa Abu Dawud an Muslim bin al-Harithi at-Tamimi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bercerita rahasia kepadanya. Faqala, lalu ia bersabda, idzan sarafta min sholatil maghrib, apabila kamu selesai dari melaksanakan sholat maghrib, faqul, maka bacalah doa ini. Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Tuh, yang kita baca tuh setiap kali selesai sholat, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ini dia dalilnya. Ada semuanya. Fa innaka idza qulta dzalik, maka sesungguhnya apabila engkau baca itu, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, summa mutta min lailatika, kemudian kamu wafat pada malam itu, kutibalaka jiwarun minha, niscaya akan dicatat bagimu pengampunan dari neraka. Kita sholat baca Allahumma ajirni minan nar, setelahnya lalu malam itu kita meninggal, kita tidak akan terkena sentuhan api neraka. Wa idza shallaita subha, dan apabila engkau selesai melaksanakan sholat subuh, faqul kadzalik, maka baca itu juga 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min yaumika, maka apabila engkau wafat pada hari itu setelah sholat subuh, kutibalaka jiwarun minha, niscaya dicatat bagimu pengampunan dari api neraka. Selamat udah. Kalau kita selesai sholatnya baca Allahumma ajirni minan nar, malamnya meninggal, kita nggak akan kena neraka. Habis subuh kita baca itu 7 kali, hari itu meninggal apa pagi siang sorenya, kita akan terbebas dari api neraka.
Masa kita nggak mau? Kagak ada semenit bajili. Lo maju di mana 7 kali? Nggak ada. Nah, cuman keistimewaannya itu luar biasa. Masa kita nggak percaya? Ya, dengan sabda Nabi Muhammad SAW, semuanya ada dalilnya, ada landasannya. Tinggal kita mengamalkan secara rutin dan mulazam.